Shalom semuanya. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Bagaimana kabar saudara? Amin, puji Tuhan. Baik, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita berdoa untuk ibadah hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus untuk semua kasih dan karunia hari ini Bapak. Terpujilah nama Tuhan hingga selamanya Tuhan Yesus. Kau masih memberkati kami hingga hari ini Bapak. Tuhan Yesus, biar kami memuji menyembah-Mu ya Bapak. Di tempat ini, di rumah kami masing-masing ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami percaya ya Bapak, kuasa-Mu tidak terbatas ya Bapak. Kau masih memberkati di rumah-rumah ya Tuhan Yesus. Kau masih memberkati kami ya Bapak. Kau berkati ibadah ini Bapak bisa berjalan dengan baik ya Bapak. Kau lancarkan ya Bapak, biar Roh Kudus turun ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih di dalam nama-Mu, haleluya, amin. Silakan untuk duduk kembali saudara. Mari kita menyembah Dia lebih lagi. Mari sembah Dia saudara.
menyembah-Mu, biar kami lebih memuji-Mu ya Bapa. Mari saudara sama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Shalom saudara. Shalom. Apa kabarnya saudara? Luar biasa. Walaupun kita ada di rumah masing-masing, tapi kita percaya, kita mesti percaya kalau Tuhan tetap hadir dalam buat saudara. Amin. Amin. Bisa beri tos ke kanan kiri saudara, ke keluarga, ke teman-teman mungkin. Kau beri salam yang terbaik, kau beri senyum yang terbaik. Itu menunjukkan hatimu kepada Tuhan juga. Amin. Amin. Siap untuk memuji Tuhan. Amin. Amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Yeay. Sama-sama katakan yuk. Yuk sama-sama katakan yuk. Bagaimana saudara? Sudah sukacita belum? Harus sukacita. Dimanapun kita, mau kita duka cita, kita tetap harus sukacita. Amin. Oke, mari kita sembah Dia lebih lagi. Mari kita masuk ke dalam firman. Sama-sama renungkan. Mari kita sembah Dia lebih lagi. Saya
Ibu, saudara-saudari yang kasih Tuhan, selamat bertemu kembali di ibadah pada pagi hari ini. Kita mau sama-sama membaca firman Tuhan yang diambil dari Efesus pasal 2 ayat 1 sampai dengan 10. Tema khotbah pagi ini saya mau kasih judul Anugerah Keselamatan. Efesus 2 ayat 1 sampai dengan 10. Kita akan baca bersama-sama perikopnya. Semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya, dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya, kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Kristus, manusia secara alamiah, kalau kita baca dari Efesus pasal 2 ini, ayat yang pertama, mati dalam dosa dan pelanggaran. Roma 3 ayat 23 berkata, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kemudian Roma 6 ayat 23 mencatat upah dosa itu maut. Karunia Allah hidup kekal dalam Kristus Yesus. Berarti kita mati dalam dosa dan pelanggaran kita. Kemudian yang kedua, ayat 2 mengatakan kita diperbudak dosa karena kita ini maunya mengikuti jalan dunia. Kita maunya ngikutin jalan kedagingan. Ya, dikatakan kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Ya, kita lebih mementingkan kedagingan. Kita dikuasai oleh dan diperbudak oleh dosa. Lanjut ayat yang ketiga, bahkan dikatakan kita juga hidup dimurkai Allah. Ya, karena kita hidup dalam hawa nafsu daging, menuruti kehendak daging dan pikiran kita yang jahat. Pada dasarnya kita adalah orang-orang yang harus dimurkai Allah. Bagaimana Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan? Betapa sedihnya kehidupan kita. Kita hidup di bawah ikatan dosa. Kita hidup tidak menerima sesuatu yang baik karena kita menuruti kedagingan kita. Bahkan dikatakan kita dimurkai oleh Allah. Tetapi puji Tuhan, Allah kita adalah Allah yang berinisiatif. Kita lanjut di ayat yang 4. Firman Tuhan katakan, apa tindakan Allah? Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. Luar biasa. Allah kita Allah yang berinisiatif. Dia tidak ingin kita hidup dalam
ikatan dosa. Dia tidak ingin membiarkan kita hidup terus-menerus di bawah perbudakan dosa, di bawah kedagingan kita, tetapi Dia Allah yang kaya dengan rahmat, yang dengan kasih-Nya apa yang dilimpahkan kepada kita. Ayat 5 katakan, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Sekali lagi kita sama-sama katakan, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Kita ganti kata kamu dengan kata saya. Oleh kasih karunia saya diselamatkan. Amin. Begitu luar biasa Allah kita. Kemudian ayat 6 juga, Ia telah membangkitkan kita juga di dalam Kristus Yesus. Kita dibangkitkan, bahkan kita diberi tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Ada satu tempat yang Dia sediakan buat saudara dan saya. Di mana? Di sorga. Kemudian ayat 7, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita di dalam Kristus Yesus. Luar biasa. Allah menunjukkan kasih-Nya di dalam kepada kita di dalam Kristus Yesus. Dan oleh karenanya, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Garis bawahi, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Kita ganti kata-katamu dengan saya. Itu bukan hasil usaha saya tetapi pemberian Allah. Ayat 9 kita ganti lagi katamu, kita ganti dengan saya. Itu bukan hasil pekerjaan saya. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, anugerah keselamatan sudah jelas merupakan pemberian dari Allah buat kita, buat saudara dan saya. Anugerah keselamatan itu bukan hasil usaha kita, bukan hasil jerih payah kita, tetapi adalah pemberian dari Allah kita yang penuh dengan kasih. Allah yang mengampuni, Allah yang melepaskan kita daripada ikatan dosa. Dia ingin kita hidup dan tidak binasa. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat betapa Allah begitu mengasihi kita, begitu Dia menyerahkan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus, supaya setiap kita yang berdosa tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bagaimana kita hidup? Kita seharusnya hidup setelah menerima anugerah keselamatan ini. Apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan dalam Filipi 2 ayat 12 sampai dengan 14 berkata bahwa kita harus tetap kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Mari kita buka di dalam Filipi 2 ayat 12 sampai dengan 14. Judulnya, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Puji Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan tadi menjelaskan kepada kita bahwa kita harus tetap kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Kita ganti katamu tadi dengan saya, ya. Tetaplah kerjakan keselamatan saya dengan takut dan gentar. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa sih yang dimaksud dengan mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar? Saya kasih contoh ya. Misalnya suatu hari pada waktu ulang tahun pernikahan kami, saya mendapat hadiah yang luar biasa ya, dari suami saya. Apa yang dia berikan?
oh, rupanya suami saya memberikan saya sebuah cincin berlian yang sangat indah. Ya, karena ini merupakan hadiah ulang tahun pernikahan, tentunya saya sangat senang sekali dan saya sangat gembira, luar biasa merasa, ya. Hati saya berbunga-bunga dan saya lihat itu cincin berlian sangat bagus, sangat indah karena sebelumnya saya tidak pernah memiliki cincin berlian. Kemudian saya akan simpan cincin itu di dalam kotak perhiasan dan saya akan jaga, saya akan rawat, saya akan simpan di tempat yang aman. Tidak mungkin saya meletakkannya secara sembarangan. Tidak mungkin saya juga memakainya pada saat saya hendak mencuci piring, saya pakai dulu cincinnya. Ya, tidak mungkin, ya, karena saya sangat sayang. Saya menjaga cincin itu sedemikian rupa sehingga cincin itu hanya saya pakai jika ada acara-acara yang penting, misalnya. Tentu saja saya juga akan merawatnya. Ya, sekali-sekali mungkin saya akan keluarkan dari kotak perhiasan, saya akan lihat ada yang lecet nggak ya, ada yang tergores nggak, atau ada yang kotor. Pokoknya perawatan yang luar biasa, lebih daripada cincin emas yang saya punya. Kenapa? Karena saya merasa ini lebih istimewa, ini tingkatnya lebih spesial daripada cincin yang biasa-biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, segala sesuatu yang kita terima sebagai anugerah, ya, tentu perlu usaha upaya untuk kita menyimpan dan merawat serta menjaganya. Kita tidak akan asal-asalan, ya. Tidak mungkin cincin itu saya taruh di meja makan, ya, karena bisa saja nanti waktu dibereskan piring-piring cincinnya kesenggol, atau saya taruh di meja dapur. Tidak mungkin, pasti saya akan taruh di tempat yang tadi saya bilang, di lemari, di tempat yang aman, di dalam kotak perhiasan. Begitu juga usaha kita di dalam menerima anugerah keselamatan yang daripada Tuhan Yesus. Ini sesuatu yang lebih daripada sekedar benda. Ini sesuatu yang sangat berharga, anugerah keselamatan yang seharusnya kita binasa, tetapi kita beroleh tempat di sorga, seperti yang tadi firman Tuhan kita baca. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara semua untuk kita saling mengecek kondisi kerohanian kita. Apakah saat ini setelah kita mengalami pandemi kurang lebih 1 tahun, kita masih on fire? Apakah kita masih menyala-nyala di dalam Tuhan? Atau jangan-jangan kita sudah melempem, ya? Kayak kerupuk, udah melempem, udah nggak garing lagi. Firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat 11 mengatakan kepada kita supaya kita jangan kendor, ya. Kalau sekarang orang bilang kan jangan kasih kendor. Nah, ini juga sama, jangan kendor. Kita baca ya, Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh bikin list, ya, untuk mengecek kondisi kerohanian kita sekarang ini. Apakah kita masih tetap tekun dan setia beribadah secara online? Mungkin saat ini kita belum bisa melakukan ibadah tatap muka seperti yang sudah-sudah. Tetapi apakah kita masih bersemangat mengikuti ibadah online? Apakah kita masih berdoa, membaca firman? Apakah kita masih mau bersaksi di tengah-tengah keadaan yang seperti ini? Sekalipun keadaan tidak baik, tetapi saya tetap mengasihi Tuhan. Sekalipun kelihatannya yang kita alami tidak baik, tetapi saya tetap percaya pembelaan Tuhan. Apakah kita masih mau tetap bersaksi? Apakah kita masih mau melayani sesama kita? Apakah kita masih mau memberitakan Injil kepada orang-orang di sekitar kita? Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan,
Seperti tadi firman Tuhan katakan di dalam Roma 12 ayat 11, supaya kita jangan kendor, kita juga jangan sampai ditegur Tuhan di dalam Wahyu 3 ayat 15-16, katakan jangan kita suam-suam, tidak dingin, tidak panas. Jadi cuma suam-suam ya. Dengar sih dengar, nonton sih nonton ibadah, tetapi seperti kita menonton film ya. Jadi cuma nonton doang. Hati kita tidak fokus beribadah. Mungkin kita sambil-sambil ya, sambil-sambil ngopi, sambil-sambil makan roti bakar ya, pakai baju juga asal-asalan ya. Tidak seperti waktu ibadah hadir ke gereja pakai baju udah rapi ya, ibu-ibu juga sudah rapi, bapak-bapak juga demikian. Tetapi apakah ketika kita di rumah saja kita sungguh-sungguh beribadah secara fokus, secara bergairah? Artinya kita sungguh-sungguh menantikan hadirat Tuhan, lawatan Tuhan, meskipun lewat ibadah online. Banyak orang bersaksi mengatakan kepada saya, ketika mengikuti ibadah online, mereka tetap bisa merasakan hadirat Tuhan. Sementara ada juga sebagian orang, mereka seperti orang yang menonton, tidak mengikuti dengan sungguh-sungguh. Waktu nyanyi, tidak ikut nyanyi, cuma lihat aja. Waktu doa tidak ikut doa, tidak sungguh-sungguh. Kemudian waktu mendengarkan firman Tuhan tidak sungguh-sungguh menekuni firman Tuhan. Ketika firman Tuhan disampaikan, kita perlu membaca sesuai yang dikatakan oleh pengkhotbah. Kita perlu merenungkan firman Tuhan supaya firman Tuhan itu memberikan kekuatan bagi kita semua. Amin. Jadi janganlah kita kendor, kemudian jangan juga kita suam-suam, tidak dingin, tidak panas. Sebab seringkali kita itu tahu banyak tentang kebenaran firman. Kita bukan orang baru, kita udah sering ke gereja, kita udah dengar firman yang ini, yang itu, dan lain sebagainya. Tetapi kita tidak mau mempraktekkannya. Kita cuma sebatas dengar saja. Kita seperti menganggap remeh anugerah keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Kita menganggap itu memang sudah sewajarnya, itu memang sudah seharusnya saya dapat, memang seharusnya saya terima ketika saya mengikut Tuhan, ya itu sudah seharusnya Tuhan kasih kepada saya. Tetapi firman Tuhan pada pagi hari ini biarlah menjadi pengingat bagi saudara dan saya, supaya kita menyadari keselamatan itu adalah hasil anugerah daripada Allah, pemberian dari Allah, dan bukan hasil usaha kita sendiri, bukan karena kita hebat, bukan karena kita yang berjuang, tetapi pemberian dari Allah. Pemberian dari Allah, anugerah itu sesuatu yang besar, sesuatu yang tidak bisa kita beli, sesuatu yang tidak bisa kita capai kalau Allah sendiri tidak memberikannya kepada kita. Amin. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini biarlah kita sama-sama saling introspeksi. Bukan hanya Bapak Ibu saudara saja, tetapi saya juga. Saya mau introspeksi, kita semua mau introspeksi. Kita mau semua tetap on fire, tetap berapi-api, menyala-nyala di dalam mengikut Tuhan. Mungkin Bapak Ibu bertanya, kalau lagi online seperti ini ya, ibadah online, apa yang bisa kita lakukan untuk melayani Tuhan? Oh, banyak ya. Banyak sekali yang bisa kita lakukan. Bapak Ibu saudara-saudari mungkin bisa mengajak saudara-saudara yang tinggal serumah atau tetangga-tetangga yang tidak pernah ibadah ya. Mungkin mereka tidak bisa ibadah online karena hal-hal tertentu. Saudara bisa memberikan rekaman video kepada mereka. Saudara bisa mengajak mereka, yuk nanti lihat ibadah online bersama-sama. Karena sekarang ini boleh dibilang semua sekolah saja sudah menggunakan online. Otomatis saya percaya setiap orang tua pasti memiliki sarana ini untuk mengikuti ibadah online. Apalagi yang bisa saudara lakukan? Saudara bisa juga
memberi ayat-ayat firman kepada teman-teman atau keluarga atau siapapun saja yang sedang lemah imannya. Ketika saudara membaca firman Tuhan, saudara mendapat kekuatan. Saudara dapat memberikan ayat-ayat itu kepada orang yang saudara rasa membutuhkan. Kita tidak kekurangan, ya? Kita tidak dalam keadaan pandemi ketika tidak bisa bertatap muka. Jangan kita katakan kita tidak bisa beri apa-apa untuk melayani Tuhan. Banyak yang kita bisa beri. Kita bisa saling mendoakan, kita bisa mendoakan saudara-saudara kita yang kita tahu mungkin sakit, mungkin butuh dukungan doa. Saudara bisa ikut mendoakan. Amin. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, demikian firman Tuhan pada pagi hari ini, kiranya boleh menjadi berkat bagi saudara dan saya. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk ibadah pagi hari ini. Kami bersyukur kami boleh mengikuti ibadah. Kami percaya Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami. Kalau saat ini firman-Mu telah disampaikan, biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan bagi setiap kami, sehingga ketika kami mendengarnya, kami diingatkan. Kami mau introspeksi diri kami. Apakah selama ini kami sudah kendor di dalam Engkau? Apakah selama ini kami sudah pelan-pelan menjauh daripada Engkau? Tapi kami mau diingatkan pada pagi hari ini, biarlah kami mau tetap setia, terus menerus, konsisten mengerjakan keselamatan kami dengan takut dan gentar. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus Tuhan. Bapak yang baik, Bapak yang kami sembah dalam nama Yesus, kembali kami mengucap syukur dan terima kasih kepada Engkau Tuhan. Di mana pagi hari ini Tuhan Engkau masih berikan kami kesempatan, kami boleh beribadah kepada Engkau Tuhan, semula karena kasih kemurahan-Mu yang Tuhan berikan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus buat kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami semua Tuhan, terlebih di dalam ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Roh Kudus buat kebenaran firman-Mu Tuhan yang memberkati kami pagi hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih di hadapan-Mu, materaikan firman-Mu bagi setiap kami Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan yang mendapatkan firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami rindu Tuhan Engkau tambah-tambahkan hikmat marifat kewahyuan daripada Engkau atas hamba-Mu. Berkati seluruh kehidupan hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus, kembali kami serahkan seluruh umat-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena kami percaya Engkau Allah satu-satunya perlindungan yang sesungguhnya bagi setiap umat-Mu Tuhan. Engkau yang memelihara seluruh kehidupan jemaat-Mu Bapa. Kami berdoa Tuhan ke setiap umat yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah berikan mereka kekuatan Tuhan. Di dalam permasalahan mereka Tuhan Engkau yang turut campur tangan Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan sepenuhnya umat-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus buat setiap hamba-hamba-Mu Tuhan yang setia melayani pekerjaan-Mu Tuhan di online ini Tuhan. Engkau memberkati setiap mereka di dalam seluruh aspek kehidupan mereka Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat gereja Tuhan menyediakan yang Tuhan percayakan bagi kami Tuhan. Kembali kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami katakan bahwa Engkaulah kepala atas gereja Tuhan menyediakan. Engkaulah pemimpin atas gereja ini, Engkau ambil semuanya Tuhan. Dalam saat ini Tuhan Engkau percayakan Tuhan bagi hamba-Mu Yesus Tuhan. Engkau melihat seluruh kelemahan kekurangan hamba-Mu Tuhan, keterbatasan hamba-Mu Tuhan. Tapi kami percaya Bapa, kuasa-Mu Tuhan yang tidak terbatas itu Bapa memperlengkapi Yosua Tuhan, sehingga Yosua Tuhan dapat melanjutkan pekerjaan-Mu yang Tuhan percayakan di gereja TMI Tuhan sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, berkati Yosua, berkati Kiki Tuhan menjadi istri penopang bagi Yosua Tuhan. Marilah Roh Kudus Engkau pakai hamba-hamba-Mu ini Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih, berkati seluruh hamba-hamba-Mu yang Tuhan percaya di gereja Tuhan menyediakan ini Bapa. Kami rindu Tuhan Engkau terus persatukan kami di dalam Engkau Tuhan, sehingga kami boleh bergandengan tangan untuk membangun kerajaan-Mu
memenuhi tempat ini Bapak. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Kami berdoa buat bangsa pilihan-Mu, bangsa Israel Bapak. Jadikan setiap mata hati mereka Tuhan, sehingga mereka boleh melihat bahkan mengaku bahwa Yesuslah Mesias mereka cari selama ini Tuhan. Bahkan dari tempat ini Tuhan kami berdoa terus atas bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Karena kami percaya tidak ada Allah lain yang sanggup memulihkan bangsa ini selain daripada nama Tuhan Yesus. Karena kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus adalah kelepasan, di dalam nama Tuhan Yesus ada kebangkitan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan kami percayakan kuasa-Mu Tuhan, bahwa kuasa Allah yang sanggup memulihkan bangsa ini. Berkati pemerintahan kami Bapak, berkati keamanan bangsa kami, berkati ekonomi bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Berkati BPD BPH Tuhan, mari Allah Roh Kudus Engkau pakai seluruh hamba-hamba yang Tuhan percayakan di tempat itu Bapak, sehingga Tuhan lewat hamba-hamba ini Bapak Banten boleh dituai untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Roh Kudus. Inilah doa kami Tuhan, ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan, karena kami merasakan kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, segala puji syukur, hormat kemuliaan kami kembalikan hanya kepada Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita dan kita terima berkat dari Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih daripada Allah Bapa dan kasih dari Yesus Kristus dengan Allah Roh Kudus menyertai kau dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan permai. Kita yang sudah menerima berkat dengan iman percaya, kita katakan sama-sama, amin.